Halo Sobat Denok Ayu semua, terima kasih karena masih setia menunggu video-video terbaru dari Denok Ayu Novel. Jangan pernah lupa ya untuk selalu subscribe, like, and comment, agar Denok semakin semangat upload videonya. Menantu terbaik bab 622 saya tahu Anda menginginkannya, bergandengan tangan. Begitu suara Lin Yu jatuh, semua orang di seluruh halaman sedikit terkejut, dan mereka sedikit tidak yakin. Setelah mendengar kata-kata Lin Yu, ekspresi Nyonya Du tiba-tiba berubah, matanya melebar, dan dia bertanya dengan tajam, "Tuan He, apa maksudmu dengan ini?" Sebenarnya, saat pertama kali mengundang saya untuk datang, saya pikir makan malam ini jelas tidak mudah, tetapi yang tidak pernah saya pikirkan adalah wanita itu datang untuk mengambil kodok es saya. Lin Yu tidak menjawabnya secara langsung, tetapi perlahan menatapnya sambil tersenyum. "He Jiarong, kamu tidak memiliki sepatah kata pun dalam kata pengantar ini, hanya bicara omong kosong." Sebelum Nyonya Du bisa berbicara lagi, Zhou Xiaoxing berdiri dan memarahi Lin Yu dengan marah, "Akulah yang menginginkanmu Bincan. Ada apa dengan Nyonya Du? Kamu di sini untuk mengambil keputusan dan mengambil keputusan. Itu benar-benar telah kehilangan wajah pengobatan Tiongkok. Itu saja. Apa yang kamu bicarakan di sini, apa yang diracuni, seperti apa kamu bertindak, demi kecerobohan, kamu benar-benar mengabaikan rasa malu. Berani bertaruh atau berani mengakui, apa layak disebut sebagai pengobatan China sama seperti kamu. Anak ini telah tampil sangat ekstrim tanpa malu-malu." Semua dokter yang hadir tidak bisa membantu tetapi mengejek Lin Yu serentak. Mereka semua mendengar apa yang dikatakan Lin Yu barusan, berpikir bahwa Lin Yu sengaja mengucapkan kata-kata gila untuk menyalahkan Lai Shou agar tidak memaksakan diri. Lao dan Nyonya Du. Lin Yu menatap orang-orang itu dengan samar, mengabaikan mereka, dan berkata kepada Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing, "Nyonya Du, Tuan Zhou, saya sudah mengatakan dengan sangat jelas sekarang, saya tidak berpikir Anda perlu bertahan, kan? Anda bisa membodohi para idiot ini, tapi tidak bisa membodohiku." Begitu kata-kata Lin Yu jatuh, semua orang di sekitarnya terkejut sesaat, dan kemudian ekspresi mereka tiba-tiba berubah. "Sial, He Jiarong menyebut mereka babi bodoh. Sial, kamu bercanda siapa? Percaya atau tidak, aku membunuhmu. Kelinci kecil, jika rambutnya tidak sama, berani berpura-pura menjadi paman sebelum kita." Sekelompok orang berhenti dalam sekejap dan berteriak pada Lin Yu. Banyak orang masih menyingsingkan lengan baju mereka dan mencoba datang untuk melawan Lin Yu, tetapi setelah melihat belati cahaya dingin di tangan Bu Cheng, mereka segera menarik kepala mereka dengan ketakutan. "Semuanya, jangan bersuara." Do Zongyong buru-buru berdiri dan berteriak kepada semua orang, lalu berkata kepada Lin Yu dengan ekspresi terkejut, "Jiarong, apa yang kamu katakan barusan berarti bahwa tuan kedua dari keluarga Du tidak sakit, tapi minum sejenis minuman keras. Racun spesialnya seperti ini. Dan malam ini, semua ini dibuat oleh Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing. Tujuannya adalah untuk memenangkan kodok es di tanganmu." Meskipun Do Zongyong sudah berusia lebih dari 60 tahun, pikirannya masih sangat jernih setelah kata-kata Lin Yu sekarang. Dia segera memilah apa yang dimaksud Lin Yu. "Lao Do, itu karena kamu memiliki respon yang cepat, tidak seperti beberapa tas jerami, yang dimainkan dan dibicarakan untuk orang lain." Lin Yu tersenyum acuh tak acuh dan mengangguk, "Seperti yang saya katakan tadi, resep yang diresepkan oleh Master Zhou semuanya untuk mengisi qi dan menyehatkan ginjal, dan tidak ada hubungannya dengan diagnosis artritis tulang dingin. Dan resep Master Zhou adalah untuk meringankan beban racun di ginjal orang tua kedua dari keluarga Du. Adapun jenis racun ini, sebagian besar adalah racun resesif dari jenis rumput hanbi. Pilek memang aneh, tapi tidak berbahaya bagi tubuh. Minumlah lebih banyak air panas untuk meredakannya." Nyatanya, diagnosa awal dan resepnya tidak ada masalah sedikit pun, resep obat yang benar-benar tepat. Mendengar perkataan Do Zongyong dan Lin Yu,
Para dokter tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Beberapa dengan curiga melirik Zhou Xiaoxing dan Madame Du. Tiba-tiba ada beberapa keraguan. Faktanya, penyakit aneh seperti itu sembuh dalam sekejap mata. Mereka merasa aneh di hati mereka, tetapi sekarang mendengarkan analisis Lin Yu, itu benar-benar masuk akal. Dasar kentut. Zhou Rongxin tiba-tiba muncul seperti kucing dengan ekornya diinjak, dan tiba-tiba berdiri dan berteriak pada Lin Yu, "Kamu kelinci kecil, kamu murni menyemprotkan kotoran. Nama keluarga Sunan Zhou kita bergema di seluruh China. Reputasinya juga jauh jangkauannya, bagaimana kamu bisa melakukan hal yang merendahkan? Bahkan jika kamu membohongi, kamu harus membuat alasan yang lebih baik." Meskipun keterampilan medis Zhou Rongxin ini tidak terlalu baik, dia berbicara pada tingkat tertentu ya, keluarga Zhou dan keluarga Du mereka tidak dapat mengambil risiko dengan reputasi mereka, bukan? Memang sangat riskan untuk melakukannya, dan mudah saja menghancurkan tanda rumahmu sendiri, tapi bila manfaatnya lebih besar dari biayanya, tidak ada yang akan keberatan mengambil risiko. Lin Yu melirik Zhou Xiaoxing dan Zhou Rongxin, tersenyum acuh tak acuh, dan berkata, bagaimanapun, posisi dokter misterius itu dihormati. Ini membutuhkan uang, keterampilan medis, dan keterampilan medis. Siapapun senang bekerja untuk itu, belum lagi, peremajaan, kemudaan, dan awet muda. Tetapi Anda tidak dapat membelinya dengan uang, meskipun Anda memiliki uang dan status, Anda tidak dapat menahan godaan ini, bukan, Nyonya Du. Begitu dia selesai berbicara, Lin Yu menoleh dan menatap Madame Du sambil tersenyum, matanya juga penuh dengan main-main. Ketika Nyonya Du mendengar kata-kata Lin Yu, wajahnya tiba-tiba berubah drastis, dia membuka mulutnya, dan menatap Lin Yu dengan sedikit ngeri, dia tidak berharap Lin Yu bahkan menebak ini. Anda harus tahu bahwa ini adalah privasi mutlaknya, kecuali untuk beberapa rombongan pribadi di sekitarnya, bahkan keluarga Du tidak mengetahuinya. Dia terkejut, He Jiarong ini, terlalu luar biasa. Faktanya, Lin Yu dulu bingung tentang kemampuan Nyonya Du untuk mempertahankan penampilannya, baru pada malam ini dia tiba-tiba menyadari bahwa masa muda Nyonya Du tinggal selamanya dan dia sepenuhnya bergantung pada dokter misterius itu. Di bawah dunia, keterampilan medis bisa sangat luar biasa, itu benar-benar dokter misterius. Oleh karena itu, Nyonya Du dan Zhou Xiaoxing melakukan drama besar malam ini, secara alami untuk membantu dokter misterius memenangkan kembali katak es Tianshan yang jatuh ke tangan Lin Yu. Juga sulit untuk hidup Xiao Qingyuan di selatan Jiangsu, ketika dia tiba di Beijing, dia tahu bahwa Lin Yu memegang katak es Tianshan di tangannya. Suanyimen. Setelah mendengar nama, sekte pengobatan misterius, semua orang yang hadir gemetar dan terkejut. Sebagai orang-orang di lingkaran TCM, mereka tentu telah mendengar reputasi pengobatan Tiongkok kuno, Suanyimen, tetapi mereka ragu bahwa Suanyimen telah lama tidak ada lagi. Mengapa He Jiarong menyebutkan dokter misterius ini lagi? Dou Lao, Huang Lao dan Wang Lao tiba-tiba mengubah ekspresi mereka ketika mendengar kata-kata Lin Yu. Mereka saling memandang dengan takjub. Mata mereka bertiga semua bingung. Jelas mereka bahkan tidak tahu bahwa dokter misterius itu masih ada. Urusan dunia. Kulit Zhou Rongxin berubah, dan dia menggigit kulit kepalanya dan berteriak pada Lin Yu, apa yang kamu bicarakan? Dokter misterius itu sudah. Oke, karena Tuan dia sudah melihat semuanya, kita tidak perlu berakting. Sebelum Zhou Rongxin selesai berbicara, Nyonya Du tiba-tiba menyela dia dengan senyuman. Kemudian Nyonya Du menoleh dan menunduk untuk melihat ke atas dan ke bawah Lin Yu, dan berkata sambil tersenyum, Tuan He, Anda benar-benar mengejutkan. Game kami telah ada sejak lama, dan tata letaknya sangat detail, saya tidak berharap Anda melihatnya. Tidak ada nada menyalahkan dalam nada suaranya, dan bahkan perasaan penghargaan yang kuat. Komite He Jiarong ini benar-benar mengejutkannya. Di usianya yang masih muda,
dia tidak hanya hebat dalam keterampilan medis, tetapi juga brilian. Dia benar-benar bakat yang langka. Tapi sayangnya bakat langka seperti itu adalah sisi bermusuhannya. Kulit Zhou Xiaoxing juga pucat saat ini, dan dia melirik Lin Yu dengan dingin, merasa ngeri yang tak terkatakan. Tanpa diduga, pemuda ini yang masih menjadi ember makan, di dalam hatinya sudah melihat semuanya. Dia memikirkannya sekarang. Barusan, dia berpura-pura memegang tiket kemenangan. Di mata He Jiarong, dia hanya badut yang lucu. Dia tidak bisa membantu tetapi memerah wajah lamanya dan memutar kepalanya, tidak berani melihat mata Lin Yu. Semua dokter yang hadir terkejut setelah mendengar pengakuan pribadi Nyonya Du. Ya Tuhan, ternyata, semua ini dirancang oleh Nyonya Du dan Zhou Lao. Itu milik kita. Biar saya katakan, penyakit aneh seperti itu bisa disembuhkan dalam sekejap mata. Luar biasa. Ternyata semuanya palsu, dan keterampilan medis Zhou Lao tidak begitu ajaib. Ternyata kami benar-benar monyet dan tidak tahu. Sekelompok orang berbisik, sedikit kesal, tetapi mereka tidak berani membiarkan Nyonya Du mendengar dengan jelas. Lagi pula, ini ada di wilayah seseorang. Masalah hari ini adalah antara aku dan Tuan He. Ini tidak ada hubungannya dengan semua orang. Selama kamu tidak terlibat, aku berjanji kamu tidak akan terlibat dengan salah satu dari kalian. Saat makan malam selesai, kamu akan kembali kemanapun kamu datang, sama sekali tidak. Akan ada sedikit rambut rontok. Nyonya Du mengangkat kepalanya dan berteriak pada kerumunan, menunjukkan bahwa setiap orang harus duduk dan makan dan minum. Ini adalah akhir dari masalah, meskipun sekelompok orang ingin segera pergi dari sini, mereka melirik pengawal berpakaian hitam di sekitar halaman, tidak berani berbicara, dan duduk di kursi mereka dengan wajah tenang, tetapi mereka tidak menggerakkan sumpit. Dalam keadaan seperti itu, mereka setara dengan dimasukkan ke dalam tahanan rumah, jadi di mana mereka masih ingin melanjutkan makan. Tuan He, jangan salahkan saya. Saya harus melakukan ini. Bagaimanapun, saya telah meminta seorang dokter misterius, dan saya mengatur semua ini, dan saya hanya ingin mendapatkan kembali kodok es Tianshan dari Anda dengan cara yang baik. Nyonya Du memandang Lin Yu dan berkata sambil tersenyum, tapi kamu terlalu pintar. Kamu telah melihat semuanya. Sangat malu, aku hanya bisa menyinggung perasaan. Begitu suara itu jatuh, dia mengulurkan dua telapak tangan putih ramping dan menepuknya dengan lembut. Keciut. Tiba-tiba beberapa suara kecil terdengar, saya melihat beberapa sosok melompat ke halaman dengan cepat, semuanya memakai celana ketat hitam, dengan topeng di wajah dan kepala mereka, hanya menyisakan dua mata gelap, dan ada dua di mata. Si penuh dengan niat membunuh yang dingin, dan semuanya memegang belati bersarung erat di tangannya. Bu Cheng melihat bahwa bagian belakang kelompok orang itu tiba-tiba tenggelam, matanya mengerutkan kening pada wajahnya yang tanpa ekspresi, dan hatinya langsung terlindungi. Dia dapat mengatakan dari keahliannya bahwa orang-orang berbaju hitam ini semuanya adalah pria terkemuka. Seorang ahli mistisisme. Dengan keterampilan orang-orang ini, sangat sulit baginya dan Lin Yu untuk melarikan diri dengan selamat. Lin Yu tidak takut akan bahaya saat ini. Dia bahkan tidak melirik pria berpakaian hitam itu. Dia tersenyum pada Nyonya Du dengan ekspresi tenang. Nyonya, sebenarnya, Anda tidak perlu mengalami kemunduran sebesar itu. Saya tahu Anda yang menginginkan es ini. Kodok, Jiarong pasti akan bergandengan tangan. Nyonya Du terkejut ketika dia mendengar kata-kata Lin Yu. Dia membuka matanya lebar-lebar dan menatap Lin Yu dengan wajah yang luar biasa. Dia pikir dia salah dengar, dan berkata dengan heran, maksud Anda, saya bertanya secara pribadi. Kodok es ini, kamu. Apakah kamu bersedia memberikannya padaku? Bersambung. Terima kasih sahabat Denok yang sudah mendengarkan video ini. Jangan lupa like, komen, and subscribe ya. Terima kasih.